Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam perkuliahan biologi sel dan molekuler. Kali ini kita akan membahas mengenai replikasi material genetik. Seperti telah kita bahas sebelumnya bahwa makhluk hidup memiliki material genetik yang berbeda-beda. Ada yang dalam bentuk DNA dengan utas tunggal, ada yang dalam bentuk DNA utas ganda, dan bahkan ada yang memiliki material genetik dalam bentuk RNA. Pada penjelasan kali ini saya akan memfokuskan penjelasan mengenai material genetic replication terfokus pada DNA replication. Seperti kita ketahui bersama bahwa proses replikasi DNA merupakan salah satu fase dalam siklus sel. Proses replikasi DNA dilakukan oleh sel dalam rangka atau mempersiapkan diri untuk melakukan pembelahan sel, sehingga masing-masing sel anak memiliki kopi DNA yang sama dengan sel induknya. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya mengenai struktur dari DNA yang dikemukakan oleh Watson dan Crick, kita mengetahui bahwa DNA itu merupakan utas ganda di mana pada masing-masing utas terdapat perpasangan yang spesifik antara basa nitrogen utas pertama dengan basa nitrogen yang ada pada utas kedua. Adanya perpasangan antara adenin dengan timin, kemudian guanin dengan sitosin. Pepasangan antara kedua basa purin dan pirimidin dari satu utas ke utas yang lainnya ini menguntungkan dalam proses replikasi DNA. Kenapa menguntungkan? Karena dengan adanya perpasangan yang spesifik ini, masing-masing utas DNA dapat kita jadikan template atau dapat kita jadikan sebagai cetakan ketika kita ingin mensintesis utas yang lainnya atau utas yang baru. Sebagai gambaran, kita lihat pada gambar yang kedua, jika kita memiliki utas yang terdiri atas nukleotida adenin, sitosin, timin, adenin, dan guanin ini, maka dengan proses replikasi kita dapat memastikan urutan dari utas lainnya, di mana nantinya adenin akan berpasangan dengan timin, kemudian sitosin berpasangan dengan guanin, timin berpasangan dengan adenin, adenin berpasangan dengan timin, guanin berpasangan dengan sitosin. Begitu juga dengan utas yang satunya yang terdiri atas nukleotida timin, guanin, adenin, timin, dan sitosin. Kita juga dapat mensintesis nukleotida penyusun dari utas yang baru. Sehingga dapat dilihat di sini sesuai dengan katanya replikasi, kita membuat kopian tentunya yang tadinya awalnya hanya ada satu utas nukleotida atau utas DNA jadinya akan terdiri atas dua pasang utas nukleotida DNA. Setelah melihat bagaimana konsep dasar dari proses replikasi DNA, kita akan melanjutkan ke bagaimana sih sebenarnya tipe dari replikasi DNA. Setelah dikemukakan oleh Crick bagaimana struktur DNA, kemudian bagaimana keuntungan dari struktur yang dikemukakan oleh Crick dalam proses replikasi, bagaimana tipe dari replikasi DNA ini masih belum ditentukan secara pasti. Ada 3 jenis usulan yang menyatakan bagaimana si DNA bereplikasi. Ada tipe replikasi yang dikenal dengan tipe replikasi konservatif, ada tipe replikasi semi-konservatif, dan ada tipe replikasi dispersif. Pada tipe konservatif dapat dilihat pada gambar yang kedua. Parenteral DNA molekul atau DNA molekul yang berasal dari induk, dia berperan sebagai template untuk proses replikasi. Kemudian setelah dihasilkan duplikatnya, maka kedua utas DNA template ini akan bernyatu
kembali sehingga dihasilkan dalam proses satu kali replikasi itu akan dihasilkan satu pasang utas DNA yang merupakan utas parentalnya dan satu lagi pasangan dari utas DNA hasil kopian terbarunya. Kemudian begitu seterusnya jika dilakukan replikasi kembali, maka utas yang parental ini dia akan tetap bergabung sesama dengan utas parental. Sehingga kalau dilihat pada gambar itu pada replikasi kedua akan dihasilkan 4 duplikat, yaitu ada satunya yang merupakan datangnya dari parentalnya dan 3 adalah hasil kopian terbaru. Berbeda dengan tipe replikasi dengan semi-konservatif, pada tipe replikasi semi-konservatif ini, kedua utas dari DNA parental dia akan berperan sebagai cetakan untuk utas baru dalam proses sintesis DNA. Namun, kedua utas pada DNA parental ini dia tidak bergabung kembali pada akhir dari proses replikasi. Pada masing-masing utas hasil replikasi, dia akan memiliki satu utas lama dan satu utas yang baru. Begitu seterusnya, masing-masing utas yang ada pada generasi sebelumnya akan menjadi template, kemudian utas yang ada pada replikasi berikutnya itu akan terdiri dari utas lama dan utas yang baru. Hal yang berbeda lagi terjadi pada tipe replikasi dengan tipe dispersif, di mana pada model replikasi dengan dispersif ini ketika DNA parenteral digunakan sebagai template untuk sintesis dari molekul DNA yang baru, bagian-bagian dari DNA dari parental ini dia akan terdispersi atau tercampur dengan terfragmentasi di dalam DNA yang baru dibuat sehingga terjadi segmentasi antara bagian dari utas yang baru dengan utas yang lama dalam satu molekul DNA hasil replikasi. Nah, lantas tipe replikasi manakah yang paling banyak di dalam sistem biologis? Nah, untuk hal tersebut dilakukan penelitian oleh Matthew Meselson dan Franklin Slatt pada tahun 1958. Pada penelitian mereka mencoba untuk mengkultur bakteri di dalam media yang mengandung isotop. Ada 2 jenis isotop yang digunakan, ada isotop yang berat yaitu nitrogen 15, ada isotop yang lebih ringan nitrogen 14. Jadi pada awal penelitian mereka, pertama si bakteri dikultur terlebih dahulu di dalam media yang mengandung isotop yang berat yaitu nitrogen 15. Seperti kita ketahui bahwa di dalam DNA itu kan terdapat basa nitrogen, sehingga isotop nitrogen ini dia akan berikatan pada molekul DNA. Kemudian dari sini juga dapat kita identifikasi bahwa DNA parental atau DNA induk dia akan dicirikan dengan terikat pada isotop N15. Selanjutnya, setelah diinkubasi pada media dengan isotop 15 ini, bakteri kemudian ditransfer ke dalam media yang berisi isotop yang lebih ringan, yaitu isotop nitrogen 14. Dengan diinkubasinya pada isotop nitrogen 14, nanti kita akan mendapat hasil bahwa jika terjadi proses replikasi atau pembentukan polinukleotida atau strand baru dari DNA, maka strand baru ini dia akan membawa isotop nitrogen 14. Nah, untuk mengamati hasil penelitiannya, Matthew dan Franklin melakukan pengamatan di 2 kondisi, yaitu ketika terjadi replikasi yang pertama dan setelah terjadi replikasi untuk kedua kalinya. Nah, hasilnya bagaimana? Dapat dilihat pada gambar nomor 3 bahwa pada replikasi pertama hanya diperoleh pita 1. Di sini mereka menggunakan sentrifugasi
berdasarkan bobot molekul atau dikenal juga dengan sentrifugasi gradien. Jadi dengan adanya satu band saja di sini itu menunjukkan bahwa semua DNA yang ada dari hasil kultur pada media tahap kedua tadi dan bereplikasi sekali, dia memiliki semua bobot molekul yang sama. Tidak ada yang lebih berat dan tidak ada yang lebih ringan. Nah, hasil ini secara tidak langsung akan membatalkan postulat yang mengemukakan model replikasi dengan tipe konservatif. Seperti kita bahas tadi di awal bahwa tipe konservatif ini, template DNA induk dia berperan sebagai cetakan untuk pembentukan utas DNA yang baru, di mana nanti setelah terbentuk DNA yang baru, masing-masing utas DNA induk akan bergabung kembali, sedangkan nanti DNA yang baru hanya terdiri dari utas yang baru saja. Kemudian dengan digunakannya isotop berat dan ringan tadi, maka DNA induk dia akan memiliki isotop yang lebih berat, dia akan berada pada bagian bawah, kemudian DNA yang baru akan berikatan dengan isotop nitrogen yang lebih ringan. Secara pada proses sentrifugasi dia akan berada pada bagian atas. Jadi kalau untuk model konservatif, harusnya setelah proses replikasi pertama akan ada dua band, yaitu bagian sebelah bawah diisi oleh DNA parentalnya dan bagian sebelah atas diisi oleh DNA yang baru. Nah, pada penelitian kan ditemukan hanya satu band saja atau kedua utas baik yang parental maupun yang baru itu memiliki berat yang sama. Dengan demikian, model konservatif ini terbantahkan. Kita lihat pada hasil pengamatan setelah terjadi replikasi dua kali. Nah, ini untuk membuktikan apakah modelnya itu semi-konservatif atau model dispersi. Jadi pada pengamatan setelah terjadi replikasi dua kali replikasi ditemukan bahwa ada dua band. Ada band yang lebih ke bawah, ada band yang lebih ke atas. Artinya ada band yang mengandung bobot yang lebih berat, ada band yang mengandung DNA dengan isotop yang lebih ringan. Nah, kita kembali amati bagaimana model dari semi-konservatif dan semi-dispersif ketika terjadi replikasi yang kedua kalinya. Pada model semi-konservatif, seperti kita ketahui, masing-masing utas dari DNA template dia tidak akan bergabung kembali setelah proses replikasi yang pertama, tapi dia akan bergabung dengan utas DNA yang baru. Utas DNA yang baru akan memiliki atau terdiri dari utas lama dan utas yang baru, sehingga DNA hasil replikasi pertama ini jika kita lakukan replikasi lagi, maka masing-masing utas lama dan utas baru ini menjadi template lagi, maka akan dihasilkan dua utas DNA yang sama-sama di dalamnya itu terdiri dari utas yang baru, kemudian dua pasang utas DNA yang di dalamnya terdiri atas utas lama dan utas yang baru. Hanya akan ada dua jenis tipe. Dua strand itu merupakan strand yang baru dan dua strand merupakan gabungan dari strand yang baru dengan strand yang lama. Jadi ini sesuai dengan hasil pengamatan setelah dilakukan replikasi kedua atau metode hasil dengan nomor 4 ini, yaitu ada dua band, ada yang lebih berat karena dengan adanya campuran utas baru berarti pada DNA dengan campuran utas yang lama dan baru ini mengandung isotop nitrogen 15, begitu juga nitrogen 14. Sedangkan pada utas yang hanya terdiri dari utas baru, dia hanya terdiri atas isotop nitrogen 14 saja. Jadi, kemungkinan nih model semi-konservatif adalah yang dapat diterima. Kita lihat bagaimana di model dispersif. Seperti kita bahas sebelumnya bahwa pada model dispersif ini
DNA yang lama atau DNA yang berasal dari parental akan terdispersi atau terfragmentasi di dalam utas DNA yang baru, sehingga masing-masing DNA yang hasil replikasi mengandung bagian utas yang lama dan bagian utas yang baru. Dengan kata lain, keempat-empatnya ketika telah terjadi replikasi sebanyak 2 kali akan memiliki bobot yang kurang lebih sama karena di dalamnya merupakan perpaduan antara isotop yang berat dengan isotop yang ringan. Jika dia memiliki bobot yang sama, maka ketika disentrifus dengan sentrifus gradien hanya akan dihasilkan satu band saja. Maka ketika diperoleh hasil bahwa ternyata setelah dilakukan replikasi 2 kali itu dihasilkan 2 band, maka model dispersif juga terbantahkan. Dengan demikian, dapat dibuktikan bahwa proses atau tipe yang replikasi yang terjadi di dalam makhluk hidup itu adalah tipe replikasi dengan tipe yang semi konservatif. Setelah kita mengetahui bahwa proses replikasi itu adalah proses replikasi dengan tipe semi konservatif, bahwa utas yang lama akan menjadi cetakan dan dia akan tetap berpasangan dengan utas yang barunya. Sekarang kita akan membahas dari mana sih proses replikasi ini berlangsung. Proses replikasi atau titik awal terjadinya replikasi DNA berlangsung pada sekuen khusus yang dikenal dengan origin of replication atau ORI. Di sini pada bagian ORI ini ada enzim yang berperan dalam proses replikasi akan mengenalinya, kemudian berikatan pada bagian ORI tersebut, kemudian memisahkan kedua strand DNA agar kedua strand itu dapat berfungsi sebagai template. Nah, dengan dibukanya strand itu akan terbentuk bubble atau gelembung replikasi. Kemudian setelah terbentuk gelembung replikasi, maka proses replikasi dapat berjalan secara dua arah. Kalau di sini dapat kita lihat baik pada eukariot maupun pada E. coli, proses replikasi dapat berlangsung dua arah, yaitu ke arah kanan maupun ke arah kirinya, hingga semua bagian dari DNA itu dapat terreplikasi atau terbentuk cetakan yang barunya. Sekarang kita lihat perbedaan antara replikasi pada eukariot dan replikasi pada prokariot. Salah satu pembeda dari proses replikasi pada eukariot dan prokariot adalah dari jumlah titik orinya atau origin replication-nya. Pada E. coli atau pada prokariot, kita mengetahui bahwa sebagian besar dari bakteri itu memiliki DNA dalam struktur sirkular, sehingga di sini hanya dibutuhkan satu titik ori saja. Masing-masing pergerakan replikasi nanti akan saling bertemu. Yang kanan nanti akan memutar, begitu juga yang kiri juga akan memutar sehingga bertemu pada satu titik dan proses replikasi berakhir. Sedangkan pada organisme eukariot, kita ketahui bahwa eukariot itu dia memiliki banyak sekali nukleotida yang harus direplikasi ketika perlu proses replikasi. Untuk mempercepat proses tersebut, maka pada eukariot terdapat banyak sekali titik ori. Jadi berbeda antara eukariot dan prokariot itu terletak pada titik orinya, di mana pada prokariot atau pada bakteri hanya ada satu titik ori, sedangkan pada prokariot itu banyak sekali titik ori dengan arah replikasi yang sama, yaitu sama-sama dua arah. Kalau kita arah orientasinya adalah kiri kanan, maka ke arah kiri iya, ke arah kanan juga iya, agar masing-masing keduanya nanti terreplikasi semuanya. Selanjutnya itu mengenai komponen-komponen yang dibutuhkan dalam proses replikasi DNA.
Salah satu komponen yang terlibat dalam proses replikasi DNA adalah protein. Protein yang merupakan enzim yang berperan dalam mengkatalisis reaksi-reaksi yang dibutuhkan dalam proses replikasi DNA. Di samping dari protein-protein ini, dalam proses replikasi tentunya juga dibutuhkan nukleotida, nukleotida yang nantinya akan dipasangkan dengan nukleotida yang ada pada strand DNA induk. Nah, untuk protein-protein apa saja yang terlibat dalam replikasi dapat dilihat pada slide bahwa di sini kita melihat ada enzim namanya topoisomerase, kemudian ada primase, ada helikase, ada single strand binding protein, kemudian ada DNA polimerase. Saya bahas satu per satu. Ada topoisomerase. Jadi sebelumnya kita sudah membahas bahwa DNA ini kondisinya berlipat-lipat di dalam nukleus karena jumlahnya yang sangat panjang sedangkan nukleus yang sangat kecil. Jadi dia perlu dikemas sehingga dalam pengemasan dia itu perlu digulung-gulung. Nah, proses penggulungannya ini bagus dalam proses pengemasan DNA, tapi kurang menguntungkan dalam untuk proses replikasi. Dalam proses replikasi, gulungannya ini perlu dilonggarkan agar enzim-enzim yang nantinya akan mengkatalisis proses replikasi dapat mengakses area yang perlu direplikasinya. Nah, enzim yang dapat mengurangi jumlah gulungan dari DNA ini yaitu enzim namanya topoisomerase. Kemudian ada enzim namanya enzim helikase. Enzim ini berperan dalam melepaskan ikatan hidrogen antara pasang basa yang terdapat pada DNA. Hal ini menyebabkan dua utas DNA yang tadinya berpaut menjadi terlepas. Nah, ini kan sangat penting pada tahap proses replikasi karena akan dicetak utas yang baru. Artinya kedua utas perlu dilepas sehingga dia bisa menjadi cetakan. Selanjutnya ada single strand binding protein, yaitu suatu protein yang nantinya akan berikatan pada bagian utas dari DNA template dan berperan untuk menstabilisasi utas DNA template yang sudah dipisahkan oleh helikase. Jadi setelah dipisah maka akan distabilkan oleh single strand binding protein. Selanjutnya ada enzim namanya enzim primase. Enzim primase ini dia berperan dalam mensintesis RNA primer. Nah, RNA primer ini apa? RNA primer adalah suatu oligonukleotida atau dia terdiri atas 10 biasanya 10 hingga 12 nukleotida yang merupakan syarat awal untuk terjadi proses replikasi. Jadi ketika RNA primer ini dia kan terdiri dari nukleotida-nukleotida yang bersifat antiparalel juga atau komplementer dengan urutan nukleotida yang akan kita replikasi. Kalau RNA primernya sudah berikatan, maka proses sintesis RNA dapat berlangsung. Nah, terkait dengan butuhnya RNA primer ketika akan terjadi proses replikasi, ini berkaitan dengan kerja dari enzim kunci dalam proses replikasi, yaitu enzim yang mensintesis utas DNA baru dalam proses replikasi. Dalam kerjanya, si enzim DNA polimerase ini butuh primer dulu di awal kerjanya, atau dia butuh tempat untuk mengikatkan nukleotida-nukleotida baru yang akan digunakan dalam sintesis DNA baru. Jadi, itu keterkaitan antara primase dan DNA polimerase. Nah, jenis DNA polimerase dalam makhluk hidup cukup beragam, di mana pada E. coli itu ditemukan dua jenis DNA polimerase, ada DNA polimerase 3 dan ada DNA polimerase 1. Sedangkan pada eukariot hingga saat ini sudah ditemukan hingga 11 jenis DNA polimerase, di mana secara prinsip fungsi dari DNA polimerase yang ada pada eukariot ini kurang lebih sama dengan yang ada pada E. coli, yaitu terlibat dalam proses replikasi DNA.
Seperti kita singgung sebelumnya ya, bahwa dalam proses replikasi DNA, selain dibutuhkan beberapa protein berupa enzim maupun protein penstabilisasi, juga terdapat dibutuhkan yaitu nukleotida-nukleotida yang merupakan penyusun untuk utas DNA yang baru. Nah, datangnya dari mana? Nukleotida yang digunakan tentunya adalah dalam bentuk deoksiribonukleotida, bukan yang ribonukleotida ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa deoksiribonukleotida ini dia berbeda-beda namanya tergantung dari jumlah fosfat yang diikatnya. Ada deoksiribonukleotida monofosfat, ada deoksiribonukleotida difosfat, ada deoksiribonukleotida trifosfat. Nah, demi kepentingan untuk konservasi energi, biasanya dalam sintesis dari DNTP istilahnya ini itu berada dalam bentuk trifosfat. Sedangkan dalam strand DNA, penambahannya itu hanya menggunakan dalam bentuk satu fosfat saja. Maka selama proses penambahan nukleotida ke dalam utas yang baru, itu dua fosfatnya dia akan dihidrolisis atau dilepas sehingga dihasilkan molekul nukleosida dengan satu fosfat saja atau monofosfat. Perlu diingat kembali bahwa nukleotida yang akan ditambahkan ke dalam strand yang template atau strand yang lama ini bersifat komplementer basa nitrogennya dengan basa nitrogen yang ada pada DNA strand. Yaitu jika pada DNA strand itu ada basa nitrogen timin, maka yang akan berikatan adalah nukleotida yang membawa basa adenin. Kemudian jika basa nitrogen pada DNA template-nya berupa guanin, maka yang akan ditempelkan adalah nukleotida yang membawa basa nukleotida sitosin. Begitu seterusnya. Kemudian terkait bagaimana pertumbuhan dari utas yang baru ini, proses sintesis dari DNA itu berlangsung dengan arah 5 aksen ke 3 aksen. Jadi dia akan dimulai dari arah atas ini hingga nanti ke arah bawah. Kalau kita lihat dari template-nya, karena posisinya bersifat antiparalel, maka template-nya itu urutannya 3 aksen ke 5 aksen, sehingga si new strand-nya adalah 5 aksen ke 3 aksen. Oke, tadi sudah kita sedikit singgung bahwa arah sintesis dari utas DNA yang baru itu arahnya adalah 5 aksen ke 3 aksen atau dari ujung 5 aksen ke 3 aksen. Nah, dapat kita lihat bahwa kalau kita lihat dari gambar sementara yang saya buat ini, awalnya tadi DNA induknya itu tadi dari dua utas, yaitu satunya arahnya 3 ke 5 dan satunya dari arah 5 ke 3 karena posisinya yang anti paralel. Sehingga ketika akan dilakukan proses replikasi, kita harus mengikuti aturan bahwa arahnya itu adalah 5 ke 3. Maka sintesis ketika bagian utas paling bawah dijadikan template, maka arah replikasinya itu adalah dari arah kiri ke arah kanan, yaitu untuk membentuk suatu utas dan yang pertumbuhannya itu dari 5 ke 3. Sedangkan ketika utas yang paling atas yang tadinya urutannya adalah 5 aksen ke 3 aksen ingin dijadikan template dan template itu harus tumbuh dari arah 5 aksen ke 3 aksen, maka ujung 5-nya kan ada di sebelah kanan ini, maka pertumbuhannya nantinya akan dari arah kanan menuju ke arah kiri. Nah, dapat kita lihat bahwa dalam replikasi satunya itu bergerak ke arah kanan, satunya bergerak ke arah kiri atau dikenal juga dengan pertumbuhan yang anti paralel. Nah, dalam
Dalam strand atau utas DNA, ketika dia sudah dibuka oleh suatu helikase, tadi kan ada enzim helikase nih, maka akan terbentuk garpu replikasi, yaitu bagian ujung-ujung ini yang membentuk huruf Y itu dikenal dengan garpu replikasi. Ada di sebelah kanan dan ada di sebelah kiri. Diingat kembali bahwa arah replikasi itu terjadi dua arah, tidak hanya satu arah ke arah kanan saja atau ke arah luar. Maka dalam proses replikasi ketika si garpu replikasi mulai bergerak atau helikase melepaskan ikatan hidrogen, maka pergerakannya jika kita melihat ke arah yang sebelah kanan, maka arah replikasinya untuk utas yang bawah itu bisa dilakukan dari arah 5 sampai ke 3. Dapat dilakukan secara kontinus atau secara terus-menerus karena arahnya sesuai dengan aturan yaitu 5 ke arah 3 gitu. Namun berbeda ketika replikasi yang terjadi pada utas yang satunya lagi. Seperti kita lihat di sini bahwa utas ini dia ujungnya adalah 5 aksen ke 3 aksen. Kalau kita lihat penggambaran saya tadi, maka proses replikasi harus terjadi dari arah kanan ke arah kiri. Nah, ketika garpu replikasi sudah membuka seperti ini, tentunya proses replikasi dapat berlangsung dari arah 5 ke 3. Namun, pada daerah yang belum terbuka replikasi, tentunya replikasi belum bisa terjadi. Ketika garpu replikasi mulai bergerak ke arah kanan, maka area sini sudah bisa disintesis kembali nukleotida barunya, yaitu dengan arah 5 ke 3 atau dari arah kanan ke 5. Hal ini menyebabkan proses replikasi yang terjadi pada utas yang sebelah anas ini terjadi proses yang bertahap atau terbentuk suatu fragmen-fragmen DNA. Nah, kenapa fragmen-fragmen DNA? Karena proses replikasinya itu tidak terjadi secara sekaligus seperti yang ada pada utas yang ada di bawah ini. Dia tidak terpotong-potong. Pokoknya kalau fork movement-nya atau garpu replikasinya bergerak, dia akan ikut bergerak menambahkan nukleotida baru tanpa terputus-putus. Sedangkan pada utas yang lama dia sudah memulai kemudian mentok sampai di depan, tidak bisa dilanjutkan lagi karena di depan juga sudah ada. Dia harus memulai ke belakang atau dia terfragmentasi. Nah, fragmentasi dari fragmen DNA pada utas baru ini dikenal juga dengan fragmen Okazaki. Kemudian utas DNA yang di dalam utasnya ini ketika dalam proses replikasi dapat dilakukan replikasi secara kontinus itu dikenal dengan utas leading atau leading strand, sedangkan utas yang tempat terjadinya proses replikasi yang menyebabkan adanya fragmen Okazaki atau proses replikasi secara bertahap itu dikenal dengan lagging strand. Untuk masing-masing fragmen Okazaki ini, dia bisa terdiri dari 1000 hingga 2000 nukleotida jika pada proses replikasi yang terjadi di E. coli dan untuk proses replikasi yang terjadi pada eukariot, fragmen Okazaki-nya bisa terdiri dari 100 hingga 200 nukleotida. Oke, baik. Kita sudah membahas bagaimana mekanisme dasar secara prinsip proses replikasi, kemudian kita sudah mengetahui komponen-komponen apa saja yang dibutuhkan dalam replikasi, yaitu ada komponen proteinnya, kemudian ada nukleotidanya. Kita juga sudah membahas bagaimana nukleotida ini ditambahkan ke dalam utas DNA yang sedang dibentuk. Kemudian kita tadi juga sudah membahas bahwa dalam proses replikasi DNA akan ada dua strand, nantinya ada dikenal dengan leading strand di mana proses replikasi dapat terjadi secara kontinus, ada juga lagging strand di mana replikasinya terjadi secara discontinuous atau bertahap-tahap yang menyebabkan terbentuknya fragmen Okazaki. Berikut ini adalah gambaran secara keseluruhan bagaimana proses replikasi terjadi. Nah, kita bahas pada awal proses replikasi tentunya akan terjadi pada daerah yang dikenal dengan
origin of replication atau dikenal juga dengan titik ori. Sebelum bisa berikatan protein-protein yang terlibat dalam proses replikasi pada titik ori, tentunya si DNA yang tadinya dalam bentuk terkondensasi atau dikemas dalam bentuk pilihan-pilihan, pilinannya ini perlu dilepas terlebih dahulu. Dan enzim yang terlibat untuk melepas pilihan ini adalah enzim topoisomerase. Setelah pilihan dibuka, maka proses replikasi dapat diawali, yaitu dengan penempelan protein yang terlibat dalam proses replikasi di titik origin of replication atau titik ori. Enzim apa pertama yang akan melakukan proses berperan dalam proses replikasi, yaitu ada enzim helikase. Enzim helikase tugasnya adalah untuk melepaskan ikatan hidrogen yang terbentuk antara nukleotida atau basa nitrogen yang ada pada utas yang pertama dengan utas yang kedua dalam DNA. Dengan adanya kerja dari helikase, tentunya ikatan antara utas pertama dan utas kedua dari DNA akan terlepas, akan terbentuk gelembung replikasi. Begitu DNA terlepas, maka ada molekul namanya single strand binding protein. Dia akan berikatan pada masing-masing utas yang tujuannya adalah untuk menstabilkan utas DNA ini agar tidak kembali membentuk ikatan hidrogen atau kembali berikatan sesamanya. Nah, selanjutnya begitu telah stabilisasi, kedua utas telah terbuka, maka selanjutnya akan disintesis suatu primer. Ya, ada RNA primer tadi saya sebutkan yang disintesis oleh DNA oleh suatu enzim yang namanya enzim primase. Nah, begitu primer sudah menempel, maka DNA polimerase dapat melakukan sintesis DNA yang baru. Pada leading strand, yaitu pada strand yang arahnya continuous, cukup dilakukan penempelan satu jenis primer saja pada daerah sekitar origin of replication. Kemudian DNA polimerase 3 dia akan dapat menambahkan nukleotida sepanjang proses replikasi, yaitu dengan arah nukleotida yang bersifat komplement dengan nukleotida yang ada pada utas cetakannya. Sedangkan pada daerah yang merupakan utas lagging strand, tadi kita sudah bahas bahwa proses replikasinya secara bertahap. Nah, bisa dilihat di daerah sekitar ini ketika suatu primer sudah berikatan, tentunya dia akan tumbuh ke arah 5/3 ya, ke arah kiri menuju ke arah kanan sini. Kemudian ketika tadinya primer berikatan di sini, sebenarnya kalau kita gambarkan garpu dari replikasi itu masih berada di sekitar sini, belum dibuka oleh helikase. Kemudian adanya aktivitas helikase, garpu replikasi akan semakin melebar ke arah sini, sehingga area sini itu dia akan kosong. Proses replikasi penambahan nukleotida oleh DNA polimerase 3 tidak dapat berlangsung tanpa adanya primer. Jadi akan dibentuk lagi primer yang kedua di sebelah sini. Baru dilakukan proses penambahan nukleotida. Begitu seterusnya sehingga semua proses atau semua untai DNA ini dapat terreplikasi. Sehingga pada utas lagging ini akan dapat fragmen-fragmen DNA. Nah, lantas selanjutnya bagaimana bagian dari primer-primer yang ada pada lagging strand ini yang banyak ini dia akan dilepaskan. Dia akan dilepaskan oleh enzim namanya DNA polimerase 1. Kemudian setelah dilepaskan kan jadinya kosong, ada beberapa nukleotida yang belum berpasangan pada utas yang baru. Untuk memasangkan kembali atau untuk mengisinya, maka ditambahkan nukleotida-nukleotida yang bersifat komplement dengan nukleotida yang ada pada utas templatenya.
Kemudian masing-masing fragmen, yaitu antara fragmen pertama, kedua, ketiga, sampai seterusnya, masih terdapat gap atau pisah karena si DNA polimerase ini dia tidak bisa membentuk ikatan pada ujung 3. Siapa yang akan melakukan penggabungan antara fragmen pertama dan fragmen kedua, yaitu ada enzim namanya DNA ligase. Kurang lebih seperti itulah bagaimana proses replikasi yang terjadi di dalam makhluk hidup. Secara umumnya seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana proses replikasi pada kromosom eukariot. Seperti kita ketahui bahwa DNA yang ada pada eukariot itu berbentuk DNA yang linear ya, di mana terdapat ujung pada sisi-sisinya gitu. Berbeda dengan tadi prokariot, dia berbentuk sirkular sehingga ketika dilakukan replikasi masing-masing utas baru akan bersaling bertemu nantinya pada ujungnya. Berbeda dengan pada eukariot yang memiliki ujung, tentunya yang akan menjadi permasalahan adalah pada utas laggingnya. Kalau kita lihat pada leading strand, tentunya dia akan selalu mengikuti arah dari garpu replikasi, dia akan mensintesis DNA yang baru secara secara kontinus. Sedangkan pada lagging strand tadi kita lihat bahwa proses replikasinya itu discontinuous ya, terfragmen-fragmen atau dihasilkan fragmen Okazaki. Dan setelah terbentuk fragmen, bagian RNA primer yang merupakan awal dari penambahan nukleotidanya juga akan didegradasi oleh DNA polimerase 1. Nah, yang menjadi permasalahan pada ujung kromosom eukariotik yaitu pada area paling ujungnya sekali, tentunya ketika primer atau RNA primer ini didegradasi akan terdapat gap atau bagian nukleotida yang tidak bisa dikopi. Kenapa? Kita ingat kembali bahwa DNA polimerase 3 itu dapat melakukan penambahan nukleotida kalau ada primer. Jadi harus ada primer dulu di sebelah sini, sedangkan di area atasnya sudah tidak ada template untuk penempelan primer. Akibatnya apa? Akibatnya ada daerah yang tidak dapat di-copy. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka pada eukariot dia memiliki sistem khusus. Dia melibatkan suatu enzim yang lain, ada dikenal dengan enzim telomerase. Dialah yang membantu proses replikasi pada ujung lagging strand dari telomer atau bagian ujung dari kromosom. Bagaimana proses replikasinya? Itu dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan ini. Kita ketahui atau kita bahas sebelumnya bahwa ujung dari telomer ini terdiri susun atas sekuen DNA yang bersifat pengulangan. Dia banyak basa guanin pada area telomer ini. Sehingga nanti ketika di bagian yang berulang ini adalah bagian yang mudah dikenali oleh telomerase. Secara tidak langsung ketika proses replikasi berlangsung, bagian yang berulang ini atau sekuen yang berulang pada ujung telomer itu akan menyebabkan rekrutmen atau pengikatan dari telomerase. Kenapa? Karena pada telomerase dia sudah membawa suatu primer yang merupakan bagian dari subunit enzimnya. Nah, sebelum dia melakukan sintesis untuk lagging strand-nya, bagian yang kosong di lagging strand ini, telomerase terlebih dahulu dia akan memperpanjang bagian dari sekuen DNA template-nya. Dia akan memperpanjang beberapa nukleotida, kemudian baru mengikatkan primer yang dibawa oleh telomerase. Kemudian selanjutnya proses penambahan nukleotida dapat berlangsung. Dengan adanya primer, maka DNA polimerase 3 dapat menambahkan nukleotida ke utas yang baru. Terjadi tinggal diperpasangkan antara nukleotida yang di utas yang baru komplement dengan utas yang lama, seperti halnya proses replikasi pada umumnya.
Oke, sekarang kita bahas mengenai proofreading, yaitu mungkin kalau kita artikan proofreading ini adalah pengecekan dari DNA yang disintesis. Jadi untuk DNA polimerase yaitu enzim yang berperan untuk menambahkan nukleotida baru ke utas yang baru atau enzim kunci dalam proses sintesis DNA, dia memiliki dua fungsi, yaitu mensintesis DNA dan juga melakukan proofreading atau pengecekan apakah nukleotida yang ditambahkan pada utas yang baru ini benar atau salah. Dia melakukan pengecekan atas kerjanya sendiri. Pengecekannya ini dilakukan sebelum ditambahkan nukleotida baru ke dalam utas DNA. Misalnya di sini dapat dilihat di gambar, tugasnya adalah menambahkan nukleotida baru pada utas DNA ya. Nah, di sini dapat dilihat bahwa yang biru itu berpasangan dengan kuning, yang berwarna orange berpasangan dengan yang hijau. Pada tahap yang kedua ini ternyata si DNA polimerase menambahkan nukleotida yang warna orange dengan memasangkannya dengan nukleotida berwarna kuning pada utas template. Tentunya hal ini akan salah. Maka ketika proses proofreading yang dilakukan oleh si DNA polimerase sebelum dia menambahkan utas nukleotida lain lagi, dia akan mendeteksi bahwa terjadi kesalahan. Nah, kesalahan ini akan diperbaiki oleh DNA polimerase dengan memotong bagian nukleotida yang salah tadi, kemudian barulah setelah dipastikan kalau sudah benar yang ditambahkan pada tahap sebelumnya, baru ditambahkan nukleotida baru yang tepat, yaitu nukleotida berwarna biru dipasangkan dengan nukleotida yang berwarna kuning. Nah, kinerja atau proses pemasangan dan pengecekan yang dilakukan oleh DNA polimerase ini bersifat sangat akurat, di mana hanya terjadi satu kesalahan pemasangan nukleotida di antara 10 pangkat 7 pasang nukleotida yang disintesisnya. Jadi keakuratannya itu sangat tinggi. Seperti kita ketahui mungkin pada pelajaran genetika sudah dibahas ya bahwa adanya kesalahan urutan nukleotida dalam utas DNA itu dapat menyebabkan mutasi. Jadi dapat kita bayangkan kalau DNA polimerase yang ada dalam sel tubuh kita itu bekerjanya tidak akurat, maka akan banyak mutasi-mutasi yang terjadi di dalam tubuh kita. Namun beruntungnya DNA polimerase itu dia bekerja sangat akurat di mana hanya terjadi satu keeroran di antara 10 pangkat 7 dari nukleotida. Ini sangat banyak sekali. Kemudian selanjutnya kita akan membahas bagaimana jika terjadi kerusakan dari DNA. Nah, tentunya DNA itu adalah suatu molekul yang sangat mudah rusak oleh pengaruh lingkungan. Jadi ada beberapa pengaruh lingkungan yang menyebabkan terjadinya kerusakan DNA. Ada radiasi ionisasi, yaitu adanya radiasi ionisasi ini menyebabkan patahnya ikatan tulang pembentuk atau penyusun DNA. Jadi ikatan fosfodiester dari DNA ini dapat patah atau putus oleh adanya radiasi ionisasi. Kemudian paparan lingkungan lainnya bisa reaksi dengan beberapa senyawa kimia reaktif. Jadi dalam tubuh kita dihasilkan beberapa senyawa kimia reaktif dikenal dengan reaktif oksigen spesies. Itu dapat menyebabkan perubahan struktur dari DNA. Kemudian bisa juga disebabkan oleh radiasi ultraviolet. Salah satunya efeknya adalah penggabungan antara dua basa pirimidin. Contohnya misalnya dimertimin gitu. Bentuk yang lainnya adalah absorpsi dari energi panas. Absorpsi dari energi panas ini menyebabkan basa adenin maupun basa guanin terlepas dari ikatannya dengan bagian dari gula deoksiribosa yang ada pada DNA.
Nah, sehingga kalau terjadi perubahan dari bentuk DNA, putusnya ikatan penyusun yang ada di DNA, kemudian terjadi dimer, tentunya DNA sudah tidak seperti DNA dalam kondisi yang normal atau dia sudah berubah sifat. Dan jika diturunkan pada keturunan berikutnya atau digunakan untuk proses replikasi perbanyakan sel, maka akan dihasilkan sel dengan yang membawa DNA yang sudah rusak atau terjadi mutasi yang menyebabkan berbagai dampak negatif pada berbagai fungsi fisiologis dari tubuh makhluk hidup. Jadi untuk mencegah hal tersebut, sel dia harus punya suatu sistem yang menjamin bahwa kondisi DNA ini dalam keadaan stabil, akan sama normalnya ketika dia diturunkan ke sel berikutnya. Jadi ada dua mekanisme yang perlu ada di dalam sel. Pertama, dia harus punya mekanisme replikasi yang sangat akurat. Jadi DNA polimerase 3-nya harus bekerja dengan sangat akurat dan melakukan proofreading dengan benar. Dan yang kedua adalah si sel juga harus punya sistem protein yang secara kontinus dapat melakukan scanning pada kerusakan-kerusakan yang ada dari DNA akibat exposure atau paparan dari berbagai paparan lingkungan yang seperti kita bahas sebelumnya, yaitu ada radiasi ionisasi, ada reaksi dengan senyawa kimia yang bersifat reaktif, ada radiasi ultraviolet dan absorpsi dari energi termal. Nah, proses atau mekanisme dari sel untuk memperbaiki DNA yang rusak ini menjadi kondisi yang normal yang lagi itu dikenal dengan DNA repair atau perbaikan DNA. Nah, salah satu efek dari gagalnya perbaikan DNA atau sistem perbaikan DNA yang ada di manusia itu adalah munculnya suatu penyakit yang dikenal dengan Xeroderma pigmentosum, di mana pada orang ini dia sangat sensitif terhadap sinar UV, kemudian muncul berbagai gejala gangguan pada kulitnya. Nah, hal ini munculnya kenapa? Hal ini muncul karena sistem DNA repair-nya atau gen-gen yang mengkode untuk protein yang terlibat dalam proses preparasi dari DNA yang rusak ini gagal, sehingga terjadi akumulasi DNA yang rusak di dalam sel tubuhnya yang menyebabkan dia mengalami Xeroderma pigmentosum. Ini adalah beberapa contoh kerusakan dari DNA. Salah satunya di sini ada deaminasi ya, pengambilan gugus amin dari si DNA-nya sehingga si DNA bisa berubah. Misalnya ini dari sitosin, dia bisa berubah menjadi urasil karena ada gugus amin yang diambil diganti dengan oksigen di sini. Strukturnya berubah, jadi namanya juga berubah dari sitosin menjadi urasil. Seperti kita ketahui, harusnya di dalam DNA itu tidak ada ditemukan urasil. Urasil hanya akan ditemukan pada RNA. Kemudian ada paparan dari sinar UV itu dapat menyebabkan terjadinya dimer. Salah satunya contoh di sini adalah timin dimer, di mana masing-masing dari basa timinnya itu berikatan satu sama lainnya. Harusnya basa timin dia akan berikatan dengan basa adenin dari utas satunya lagi. Sedangkan efek dari exposure dari UV light ini menyebabkan timin sesama timin yang berikatan. Ini tentunya akan mempengaruhi proses replikasi dari DNA atau menyebabkan kerusakan dari DNA. Lanjutnya lagi ada reaksi kimia, itu jika bereaksi dengan suatu senyawa karsinogen atau senyawa yang dapat menyemicu terjadinya kanker, itu dapat terbentuk atau senyawa karsinogen ini dapat berikatan dengan basa nitrogen yang ada pada DNA. Jadi DNA ketambahan unsur lainnya. Padahal normalnya cukup dengan basa nukleotida saja. Kemudian bisa juga depurinasi, yaitu pelepasan gugus purin dari dari gula
deoksiribosanya. Contohnya di sini ada nukleosida guanosin, guaninnya terlepas, kemudian hanya sisa bagian deoksiribosa dan gugus fosfatnya. Mekanisme pertama perbaikan DNA yang dapat dilakukan oleh makhluk hidup, yaitu cara yang pertama adalah direct reversal atau proses pengembalian kerusakan dari DNA secara langsung. Jadi begitu terjadi kerusakan dikembalikan secara langsung. Proses ini dikenal dengan proses fotoreaktivasi. Ini terjadi jika kerusakannya itu berupa dimerpirimidin. Dua timin saling berikatan padahal harusnya masing-masing timin ini berikatan dengan basa adenin yang ada pada utas satunya. Nah, dengan adanya fotoreaktivasi atau mekanisme fotoreaktivasi yang memanfaatkan energi dari sinar tampak, maka ikatan siklobutannya ini diputus, sehingga kalau ikatannya sudah diputus, timin dia dapat berpasangan dengan adenin lagi pada utas yang lainnya. Nah, mekanisme ini adalah mekanisme yang umum terdapat pada prokariot maupun di eukariot, baik pada E. coli, yeast, maupun beberapa spesies dari tanaman dan hewan. Nah, hanya saja pada mamalia, itu khususnya pada plasenta, masih tidak terdapat mekanisme untuk perbaikan DNA dengan cara seperti ini atau dengan cara direct reversal. Cara yang kedua untuk memperbaiki DNA yang sudah rusak atau DNA yang tertambah oleh molekul-molekul lain atau kehilangan basa nukleotidanya tadi, itu adalah dengan cara eksisi atau dipotong bagian DNA yang rusak kemudian diganti dengan nukleotida yang baru sehingga utasnya kembali normal. Jadi ada beberapa tipe dari perbaikan secara eksisi ini atau perbaikan secara dengan pemotongan. Ada eksisi basa, ada nukleotida eksisi, ada mismatch repair. Nanti di belakang kita akan membahasnya satu persatu. Mekanisme eksisi yang pertama yaitu eksisi basa, artinya di sini akan dipotong basa yang menyebabkan kerusakan DNA atau basa yang seharusnya tidak ada pada si DNA-nya. Salah satu contohnya adalah reparasi dari DNA yang mengandung urasil. Seperti kita ketahui bahwa urasil itu tidak seharusnya ada pada DNA, harusnya pada RNA. Nah, kenapa bisa ada urasil pada DNA? Itu dapat terjadi karena dua kejadian, bisa karena urasilnya secara tidak sengaja tertambahkan pada saat melakukan sintesis DNA, atau bisa juga terjadi reaksi deaminasi. Sebelumnya kita lihat bahwa proses deaminasi dari sitosin itu akan menghasilkan urasil. Jadi adanya deaminasi pada utas DNA, tadinya dia sitosin jadilah urasil. Lantas bagaimana proses reparasinya? Dengan memanfaatkan mekanisme eksisi basa, nanti ada suatu enzim namanya DNA glikosilase. DNA glikosilase dia akan mengenali area yang rusak atau mengenali bagian basa yang salah tadi, yaitu basa urasil. Setelah dikenali, dia akan menempel kemudian memutus ikatan antara basa nitrogen urasil tadi dari gugus atau ikatannya dengan deoksiribosa, bagian gulanya. Sehingga nantinya akan terdapat area yang kosong untuk bagian basa nitrogen dari utas yang salah ini. Kemudian datanglah enzim namanya ada enzim AP endonuklease. Dia akan memutus bagian dari gula beserta fosfat yang ada pada bagian yang sudah tidak ada urasil tadi. Kemudian gap atau spasi ataupun area yang kosong ini akan diisi kembali dengan menambahkan nukleotida yang bersifat komplement dengan utas yang ada, yaitu dilakukan oleh
DNA polimerase. Kemudian untuk menghubungkan antara nukleotida baru dengan utas yang sudah ada, itu dilakukan penggabungan oleh enzim namanya enzim ligase. Selanjutnya mekanisme eksisi yang kedua yaitu eksisi nukleotida. Sesuai namanya berarti pemotongannya tuh yang dipotong adalah nukleotidanya. Kalau tadi eksisi basa yang dipotong basanya saja gitu ya. Untuk eksisi nukleotida itu salah satu contohnya terjadi ketika terjadi dimer pirimidin oleh induksi dari suatu sinar UV. Jadi kalau tadi salah satu mekanisme untuk memperbaiki pirimidin yaitu dengan direct reversal. Mekanisme lainnya juga bisa melalui eksisi nukleotida. Mekanismenya seperti apa? Pertama adalah bagian dari dimer timin itu yang akan dipotong. Dipotongnya itu dalam bentuk oligonukleotida. Jadi tidak hanya bagian timinnya saja yang akan dipotong, tapi beberapa nukleotida yang ada sebelum atau di sebelah kiri dan sebelah kanannya juga ikut dipotong. Kemudian setelah dipotong tentunya area bagian ini akan kosong, maka nanti pemotongan ini akan dilakukan oleh suatu enzim namanya enzim helikase, karena enzim helikase seperti kita ketahui dia bisa memutus ikatan hidrogen antara basa-basa penyusun kedua utas DNA. Setelah dipotong bagiannya kosong, maka akan dilakukan sintesis area DNA yang baru, yaitu dengan kerja dari DNA polimerase. Kemudian penggabungan dari masing-masing nukleotida dengan utas yang baru dilanjutkan oleh enzim ligase. Proses eksisi nukleotida ini sudah banyak dipelajari yaitu baik pada eukariot, termasuk yeast, rodent maupun manusia. Untuk manusia sendiri, proses reparasi eksisi ini banyak dipelajari pada kasus penyakit kulit yang tadi sudah kita bahas, yaitu ada Xeroderma pigmentosum, di mana dalam proses reparasinya terjadi dalam beberapa tahap. Ketika terjadi dimer antara timin, maka area yang mengalami kerusakan atau berupa dimer timin ini, dia akan dikenali oleh suatu protein namanya protein XPC. Jadi di sini mekanismenya lebih spesifik dibandingkan yang kita lihat sebelumnya, yaitu lebih ke mekanisme secara umumnya. Karena ini sudah dipelajari secara spesifik, kita dapat mengetahui protein-protein apa saja yang terlibat dalam proses perbaikan DNA. Jadi di sini ketika terjadi dimer timin, maka area yang mengalami kerusakan ini akan dikenali oleh protein namanya protein XPC. Kemudian setelah XPC berikatan pada area yang rusak, maka akan diikuti oleh pengikatan protein yang terlibat dalam proses replikasi lainnya, yaitu ada protein XPA, RPA, dan TFIIH, di mana dalam protein TFIIH ini terdapat dua jenis helikase, yaitu XPB dan XPD. Nah, setelah mereka berikatan, tentunya bagian utas atau ikatan hidrogen antara bagian yang akan diputus atau dipotong ini harus diputus ikatan hidrogennya. Nah, dilakukan oleh enzim helikase yaitu XPB dan XPD. Setelah ikatan hidrogennya diputus, lalu ikatan fosfodiesternya yang diputus dengan nukleotida yang tidak akan dilepas dari utas yang sama yang dilakukan oleh suatu enzim nuklease namanya XPF ERCCI endonuklease. Jadi dengan adanya aktivitas endonuklease, maka bagian atau nukleotida yang mengandung bagian yang rusak ini terlepas dari untai DNA. Selanjutnya, bagian yang kosong ini seperti biasa akan diisi kembali dengan nukleotida-nukleotida baru yang tepat, yang bersifat komplement dengan utas yang satunya. Kemudian digabung ikatan yang baru tadi ditambahkan dengan utas yang lama dengan memanfaatkan enzim ligase.
Mekanisme reparasi secara eksisi yang ketiga yaitu mismatch repair. Untuk mismatch repair sistem atau proses reparasi mismatch ini berfungsi untuk memperbaiki adanya kesalahan bahasa yang tidak atau gagal diperbaiki melalui kegiatan proofreading dari DNA polimerase. Jadi kan tadi kita singgung bahwa dia sangat akurat dan hanya masih ada terdapat kesalahan 1 di antara 10⁻⁷ dari pasang basa yang disintesisnya. Jadi untuk 1 di antara 10⁻⁷ ini, maka ada mekanisme alternatif yang akan memperbaikinya, yaitu mismatch repair. Pada E. coli, kalau pada E. coli atau pada prokariot, kita mengetahui bahwa pada DNA bakteri itu terdapat suatu karakteristik di mana pada bagian residu adeninnya mengalami metilasi. Ya, sehingga ketika ditemukan ada residu adenin yang tidak termetilasi, artinya itu sudah terjadi mismatch atau kesalahan. Nah, untuk memperbaikinya, area yang mengalami kesalahan ini atau area yang tidak termetilasi ini akan dikenali oleh suatu protein namanya protein MUT-S. Nah, yang ini terdiri atas kompleks MUT-L dan MUT-H. Kemudian MUT-H yang merupakan suatu endonuklease, dia akan memutus DNA yang tidak termetilasi ini atau bagian adenin yang tidak termetilasi ini dalam suatu strand GATC. Nah, sequence dari GATC ini sudah terputus, maka dapat diisi dengan nukleotida baru oleh DNA polimerase. Kalau sudah disusun, kemudian disambung kembali menggunakan ligase. Kemudian pada mamalia proses mismatch repair-nya itu perbaikan secara mismatch-nya kurang lebih sama dengan proses perbaikan yang ada pada E. coli yang kita bahas sebelumnya. Hanya saja penamaan dari protein-protein yang terlibatnya itu sedikit berbeda. Di sini pada eukariot itu ada suatu homolog untuk MUT-S dan MUT-L, itu pada mamalia namanya MSH dan MLH. Dia akan berikatan pada area yang terjadi mismatch atau kesalahan. Kemudian dia akan memotong dari bagian DNA yang salah tadi, kemudian bagian terpotong, begitunya ada gap yang akan dapat diisi oleh DNA polimerase. Selanjutnya kita akan membahas mekanisme alternatif jika kerusakan DNA terjadi pada garpu replikasi. Jadi beberapa mekanisme perbaikan yang telah kita bahas sebelumnya itu terjadi sebelum bagian dari nukleotida ataupun strand DNA itu direplikasi. Kita ingat kembali dalam siklus sel itu ada beberapa checkpoint sebelum si sel berpindah dari satu fase atau bergerak ke siklus sel berikutnya. Dalam checkpoint inilah berbagai mekanisme reparasi DNA dilakukan. Begitu juga ketika terjadi proses replikasi sebelum ditambahkan nukleotida, kita ingat kembali bahwa tadi ada proofreading yang dilakukan oleh DNA. Nah, namun bagaimana ketika semua sistem itu checkpoint ataupun perbaikan DNA yang dilakukan masing-masing checkpoint itu gagal atau masih menghasilkan ada beberapa kegagalan atau kerusakan pada DNA, maka tubuh makhluk hidup masih dilengkapi oleh mekanisme alternatif lainnya. Salah satu contoh kerusakan DNA itu pada kasus dimer, di mana jika dimer ini terjadi pada garpu replikasi atau pada area yang sudah diundar oleh helikase, itu akan menyebabkan proses replikasi normal oleh DNA polimerase akan terhambat. Di polimerase tidak bisa melanjutkan penambahan nukleotida pada utas yang baru karena statusnya adalah
dimer pirimidin. Sehingga agar proses replikasi tetap dapat berlangsung, ada suatu mekanisme enzimmatis spesialis atau spesifik dari DNA polimerase yang mampu mengatasi kondisi ini. Prosesnya dikenal dengan translasi DNA sintesis. Dikerjakan oleh DNA polimerase, tapi bukan DNA polimerase yang terlibat dalam proses penambahan nukleotida, yaitu DNA polimerase 3. Cara kerjanya bagaimana? Dia akan langsung membypass DNA yang rusak tadi di bagian garpu replikasi, sehingga nanti dia dapat diperbaiki utas yang seharusnya. Nah, di sini dapat dilihat bahwa adanya dimer itu akan menghambat kerja dari DNA polimerase, sehingga replikasi akan terputus sampai di sini. Namun, si sel memiliki mekanisme untuk dapat melanjutkan proses replikasi, yaitu dengan melibatkan suatu DNA polimerase spesifik, namanya POLV, dia akan membypass. Jadi dia bisa paham kalau di sini itu adalah dimer timin, berarti dia akan mensintesis atau menambahkan dua nukleotida pasangan dari timin, ditambahkan di sini. Kemudian sehingga proses replikasi dapat berlangsung untuk nukleotida-nukleotida lain yang tidak mengalami kerusakan. Sehingga tetap dapat terjadi sintesis DNA. Kemudian untuk bagian dari dimer timin atau ikatan yang terbentuk antara dua timin ini nantinya akan dipotong sehingga dihasilkan utas yang normal. Sekarang kita akan membahas bagaimana proses reparasi atau perbaikan DNA jika yang terjadi adalah utas ganda dari DNA yang putus. Dan jika memperhatikan pada slide-slide sebelumnya, kerusakan dari DNA yang terjadi itu terjadi hanya pada salah satu utas, di mana jikapun kita memotong area yang rusak ini, tentunya kita akan dapat mensintesisnya kembali karena kita punya cetakan pada utas yang satunya, gitu ya. Jadi kita dapat mengembalikan kembali sesuai dengan urutan yang sebenarnya. Meskipun kita memotong baik itu pada bagian basah maupun pada bagian secara dalam bentuk nukleotida yang kita potong. Lantas, bagaimana jika yang terjadi kerusakan itu adalah kedua utasnya? Kedua utas ini mengalami pemotongan. Nah, sistem di dalam sel juga memiliki suatu mekanisme untuk memperbaiki kerusakan jika yang terjadi adalah kedua utas DNA putus. Nah, putusnya kedua utas DNA ini biasanya dipicu oleh adanya radiasi ionisasi, misalnya X-ray, kemudian ada juga beberapa senyawa kimia yang menyebabkan kedua utas DNA itu putus, sehingga perlu diperbaiki oleh mekanisme reparasi. Ada dua cara untuk menggabungkan kembali DNA yang tadinya putus menjadi utuh kembali. Cara yang pertama dikenal dengan non-homologous end join, yaitu proses pengembalian utas yang putus ini secara langsung. Jadi terputus kemudian langsung disambung kembali. Namun mekanisme ini memiliki resiko yang lebih tinggi terjadinya kesalahan akibat hilangnya beberapa basa. Kan kita tidak tahu akibat radiasi ionisasi itu apakah hanya diputus ikatan fosfodiesternya atau ada beberapa pasang nukleotida yang ikut terputus akibat radiasi ionisasi. Sehingga mekanisme ini cenderung untuk menimbulkan kesalahan. Nah, mekanisme lain yang dimiliki oleh sel untuk mengatasi kondisi ini yaitu ada dikenal dengan istilah homologous recombination atau rekombinasi homologus. Dalam proses perbaikan ini tidak hanya digunakan DNA atau utas DNA yang mengalami kerusakan saja, tapi dalam proses perbaikannya akan digunakan utas DNA yang bersifat homolog atau yang berada pada
kromosom homolog yang tidak rusak. Ingat kembali bahwa pada eukariot terutama yang bersifat diploid, kromosomnya kan ada 2. Jadi ada area-area homolog di mana bagian-bagian homolog ini dia akan memiliki utas DNA yang urutannya akan sama. Jadi jika salah satunya mengalami kerusakan, misalnya terpotong seperti ini, kita masih punya acuan di kromosom homolognya yang utasnya masih belum rusak. Seperti saya sebut sebelumnya, bahwa dalam proses perbaikan homologus ini, yang dimanfaatkan atau yang menjadi acuan dalam proses perbaikan itu adalah bagian DNA dari kromosom homolog yang tidak rusak. Berbeda dengan perbaikan sebelumnya, kita cukup menggunakan utas atau template DNA yang tidak mengalami kerusakan dan berasal dari utas yang sama. Sedangkan untuk mekanisme ini kita akan menggunakan utas berbeda yang berasal dari kromosom homolognya. Nah, proses perbaikan yang seperti ini, yaitu terjadinya pemotongan double strand DNA, itu terjadi setelah DNA direplikasi, yaitu ketika kromatid bersaudara yang telah direplikasi masih berikatan satu sama lainnya. Kemudian protein yang terlibat dalam proses rekombinasi ini ada protein REC-A pada E. coli, ada protein RET51 pada sel eukariotik. Berikut ini adalah bagaimana proses perbaikan dengan cara rekombinasi homolog. Jadi ketika terjadi putusnya ikatan dari DNA double strand oleh suatu pemicu, salah satunya radiasi ionisasi ya tadi disebutkan, maka suatu enzim nuklease dia akan melakukan pemotongan pada bagian dari DNA ini sehingga dihasilkan suatu ujung overhang. Ujung overhang itu adalah seperti ini. Jadi salah satu strand bagian utas yang paling atasnya dipotong beberapa nukleotida, kemudian ujung yang lainnya atau strand yang terpotong lainnya itu akan dipotong bagian bawahnya sehingga dihasilkan ujung yang tidak sama rata atau overhang. Nah, tujuannya apa? Tujuannya nanti itu untuk memperkirakan khawatirnya ada bagian basa nukleotida yang sebenarnya ada hilang dari proses pemotongan akibat kerusakan ini. Nah, setelah dihasilkan suatu ujung overhang, kemudian suatu protein yang terlibat dalam proses rekombinasi, tadi sudah kita bahas ada REC-A pada E. coli maupun RET52 pada eukariotik, dia akan berikatan pada masing-masing ujung overhang ini. Kemudian dia akan berikatan pada bagian yang kedua, kemudian dia akan mengkatalisis untuk pada eukariot REC-A, pada E. coli REC-A dia akan mengkatalisis pertukaran strand antara sekuen yang homolog, yaitu sekuen yang berasal dari kromosom homolog. Dia akan mengkatalisis pertukaran nukleotidanya, pertukaran strand nukleotidanya. Jadi dengan adanya pertukaran strand dari nukleotida dari bagian yang homolog ini, tentunya kita nanti bisa melihat bahwa ternyata ada bagian yang hilang ternyata dari akibat kerusakannya ini. Nah, berdasarkan nukleotida yang ada dari homolognya ini, kita dapat mensintesis bagian yang hilang ini. Jadi di sintesis DNA baru itu tentunya kalau untuk sintesis kita melibatkan DNA polimerase, begitu juga dengan utas yang satunya, kemudian digabungkan menggunakan enzim ligase. Nah, salah satu efek dari kegagalan dari sistem rekombinasi homolog ini bisa muncul pada kasus kanker payudara pada wanita. Jadi pada penyakit kanker payudara ini terdapat suatu protein yang mengkode untuk proses rekrutmen dari protein yang terlibat dalam rekombinasi homolog, yaitu protein RET51-nya,
mengalami kerusakan, mengalami double strand break. Jadi karena sistem double strand break-nya rusak, maka red 51-nya juga tidak dapat bekerja. Akhirnya berkembanglah menjadi suatu kanker. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan bagaimana proses replikasi dari DNA, kemudian bagaimana proses perbaikan dari DNA jika terjadi kerusakan ataupun kesalahan dalam proses sintesis replikasinya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan dimengerti dan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.